Kegiatan kita hari ini dalam kaitan dengan press release kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020. Untuk itu, dalam kaitan dengan penjelasan tentang pelaksanaan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020, kami serahkan akan dipandu oleh Pak Hen dan juga akan ditambahkan oleh teman-teman. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Pak Hen untuk memandu kita dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabak yang telah membuka pelaksanaan press release kinerja BNN pada hari ini. Apa yang akan kami sampaikan merupakan tupoksi BNN dalam pelaksanaan program P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2020. Dan ini press release akhir tahun yang BNN lakukan pada hari ini, dan rekan-rekan media merupakan mitra kerja strategis BNN yang selama ini sudah banyak memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan BNN, apa yang sudah BNN kerjakan. Dan hari ini kita mengelaborasi seluruh pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020. Program P4G ini merupakan program teknis BNN. Sekali lagi rekan-rekan sebagai mitra BNN, jangan salah menulis berkaitan dengan P4G ini, karena nanti bisa terjadi salah penafsiran. Sehingga ketika kami membentuk relawan atau pegiat, Pak Kepala selalu bertanya kepada para relawan dan pegiat, apa itu P4GN? Saya tegaskan lagi sesuai nomenklatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Jadi itu nomenklatur berkaitan dengan P4GN. Apa yang akan kami sampaikan ini masih seputar P4GN. Untuk mendukung program ini ada 3 pilar yang diberikan atau didelegirkan oleh pusat kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan jajarannya. Yaitu pertama adalah pilar pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disingkat dengan P2R. Selanjutnya ada pilar rehabilitasi, dan yang ketiga adalah pilar pemberantasan. Jadi bidang P2M, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. Untuk melaksanakan kebijakan pusat berkaitan dengan program P4GN, menjaga agar demand dan supply itu harus berimbang. Materi dari kami BNN apa sudah sampai di tangan teman-teman, Pak? Belum? Mungkin panitia bisa membagi kepada teman-teman, bisa melihat apa yang sudah kami tulis di sini sebagai bahan publikasi dari rekan-rekan. Saya mewakili bidang P2M akan menyampaikan kinerja bidang P2M sepanjang tahun 2020. Di samping saya ada rekan-rekan kami yang juga selaku pelaksana kegiatan, Bapak Dokter dari bidang rehabilitasi yang membawahi penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat, bersama Bapak Marcel yang pasca rehabilitasi. Jadi rehabilitasi berkelanjutan itu mesti ada paskanya. Rehabilitasi medis, sosial, dan rehabilitasi berkelanjutan.
Nanti beliau-beliau yang akan menjelaskan. Dan yang ketiga ada Ibu Yuli dari bidang pemberantasan yang akan menyampaikan kinerja tentang pemberantasan dari aspek penegakan hukum. Baik, saya mulai dulu dari bidang P2M. Saya pikir nama saya sudah dikenal oleh rekan-rekan. Saya Henry Jerogi, nomenklatur baru. Saya bukan lagi sebagai Kabid P2M. Jadi rekan-rekan jangan salah nulis, saya bukan Kabid P2M, tetapi saya selaku penjulu ahli media. Penjulu narkoba ahli media. Penjulu narkoba ahli media yang melaksanakan tupoksi bidang P2M selaku koordinator. Jadi jangan menulis Kabid P2M lagi, tapi menulis saja selaku penjulu narkoba ahli media. Di bidang P2M kita melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pencegahan itu meliputi advokasi dan juga edukasi dan informasi. Advokasi kami lakukan untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan stakeholder terkait di bidang P4GN supaya dapat melaksanakan kegiatan pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan kerja instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Advokasi ini kami lakukan tahun 2020 di lingkungan pemerintah desa Noel Baki, Kabupaten Kupang. Kita sudah melakukan asistensi pembentukan pegiat sebanyak 30 orang dari stakeholder pemerintah desa kelurahan, pemerintah desa Noel Baki. Karena kami menyasar desa Noel Baki? Karena desa Noel Baki adalah desa bersinar, desa bersinar narkoba yang ditetapkan oleh Kemendes bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Dan ada 3 desa yang ditetapkan, ada desa Benu dan juga desa Puan Hiu. Tapi kami memilih desa Noel Baki yang interland Kota Kupang dan berdekatan dengan Kota Kupang. Dari pembentukan 3 relawan dari semua stakeholder yang ada, kami melakukan supervisi. Ternyata ada 3 yang melakukan pembangunan wawasan anti narkoba. Yaitu yang pertama adalah Gemit Samaria Noel Baki, Gereja Magisteri Injil di Timor Samaria Noel Baki, Kantor Desa Noel Baki, dan Polsek Noel Baki. Mereka sudah melakukan pembangunan wawasan anti narkoba di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan tempat kerja mereka. Di kegiatan informasi edukasi, kami menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media online, serta media konvensional atau melalui tatap muka. Bagaimana kami mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tahu, mengerti, paham tentang apa itu P4GN, apa itu bahaya penyalahgunaan narkotika. Mereka mengerti tentang ketika berhadapan dengan hukum, ketika mereka menyalahgunakan narkotika, dan supaya mereka menjadi imun, artinya kebal, supaya jangan sampai menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, melakukan peredaran gelap narkotika. Pos Kupang, Victorious, Timex itu media cetak yang kami bekerja sama untuk melakukan placement berkaitan atau mempromotif terhadap program-program yang bagian. Rekan-rekan biasa bermitra dengan pelaksana kegiatan di pencegahan, Bapak Agus Ragacara, SKFUM,
itu sudah biasa rekan-rekan melakukan itu. Terus media online itu saya pikir Pak Roni dan rekan-rekan juga sudah banyak membantu bagaimana menulis berita-berita, mempromotif berkaitan dengan kegiatan P4KN. Ada RRI, ada Radio Suara Kasih, ada Radio DMBS. Nah, ini juga sudah melakukan bekerja sama melakukan program P4KN. Pak Dokter, Pak Markus, Pak Kepala, saya, kami sudah sering melakukan interaksi di radio, lakukan menyampaikan materi-materi bahaya penyalahgunaan narkotika maupun rehabilitasi. Dan dari semua rekan-rekan mitra kerja kami untuk informasi dan edukasi ini untuk tahun 2020 ada sekitar 624.058 orang yang terpapar informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu data-data kami hitung berdasarkan misalnya pos Kupang, oplahnya berapa per hari, Timex berapa, Suara Timur, Victorious berapa. Dari situ walaupun kami melakukan misalnya dengan Timex 4 kali, tetapi kami hanya mengambil berapa oplah yang dikeluarkan. Jadi itu merupakan standar oplahnya itu. Itu yang akan dihitung. Begitupun pos Kupang maupun Victorious. Radio, pemirsa, kami menghitung pemirsa, pendengar yang mendengar radio RRI itu berapa banyak. Suara Kupang berapa banyak, DMBS berapa banyak, dan itu menjadi akumulasi. Begitupun media online, berapa yang membaca media online, dan kami mengakumulasi semua itu menjadi. Ada lagi satu melalui media cetak luar ruang, yaitu baliho-baliho yang kami pasang di titik-titik strategis di Kota Kupang. Ada 8 baliho. Itu juga kalau dihitung orang yang lewat dan membaca informasi yang kami sampaikan, hitungan di kendaraan berapa, roda 2 berapa, berjalan kaki berapa, nanti itu akan didapat semua dan diakumulasi menjadi 642.058 orang. Apabila dipresentasikan dengan penduduk Nusa Tenggara Timur sekitar 5.437.000, maka kurang lebih ada 11,5% masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terpapar informasi. Untuk tatap muka memang kami batasi, karena pada era COVID ini kita batasi untuk tatap muka hanya 250 orang itu yang ada dalam program P4KN. Tapi yang permintaan masyarakat juga cukup banyak, baik itu dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, instansi pemerintah juga meminta, sehingga kami mengakumulasi semua seperti apa yang kami sampaikan. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat. Seksi pemberdayaan masyarakat ini melakukan 2 kegiatan juga. Yang pertama adalah kegiatan pemberdayaan alternatif. Pemberdayaan alternatif ini dilakukan pada kawasan rawan yang sudah dipetakan oleh BNN. Sama-sama kita tahu ada 7 kawasan rawan yang tersebar di 6 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak usah menyebut lagi karena rekan-rekan sudah sering menulis berkaitan dengan itu. Kami mengambil lokus di Kota Kupang. Pemberdayaan alternatif BNN Provinsi mengambil lokus Kota Kupang, yaitu di Kelurahan Alak. Pertama kami ingin di Labuan Bajo, tapi karena terdampak COVID, maka kami mengalihkan itu ke Kota Kupang. Dan kalau COVID mereda, mungkin tahun 2021 akan kami menyasar ke Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Kami bekerja sama dengan rumah pendidikan Pinandau yang memberikan pelatihan life skill kepada
2 kelompok tenun ikat ibu-ibu di Kelurahan Alam. Ada terbentuk 2 kelompok tenun ikat. Kami memberikan pelatihan life skill bekerja sama dengan rumah tenun ikat Inandau, dan mereka sudah berjalan dan sudah berproduksi. Kami juga memberikan bantuan peralatan dan alat kerja. Alat tenun itu Inandau yang menyediakan, ada juga mesin jahit dan obat-obatan serta benang untuk mereka dapat menenun. Dari hasil tenun ini, kami berharap agar kelompok ini akan dibina lanjut oleh kelurahan, dalam hal ini pemerintah Kota Kupang, supaya mereka bisa membentuk koperasi, dan kalau bahan yang mereka produksi ini dapat kami jual juga di toko online stok narkoba. Itu BNN punya toko online stok narkoba, sehingga tenun ikat ini bisa dijual di toko online tersebut. Dan mereka juga bisa berkreasi dan bisa berinovasi untuk supaya tenun ikat ini dapat dibuat produk-produk handmade lainnya. Mungkin ada seperti kita membuat masker dan selanjutnya. Yang berikut kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat di 4 lingkungan. Ada di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat. Dari 4 lingkungan ini kami membentuk ada 120 orang pegiat. Dan untuk 120 orang pegiat, data-data sudah ada di situ. Dan dari 120 orang pegiat ini, mereka yang akan memfasilitasi semua pelaksanaan program P4GM, jadi perpanjangan tangan dari BNN. Kami juga sudah melatih mereka bagaimana melakukan sosialisasi, melengkapi mereka dengan materi-materi, juga bagaimana mereka bisa menjangkau para pecandu yang ada di lingkungan mereka. Mereka bisa dapat melaporkan masalah penyalahgunaan narkotika. Terus mereka juga diharapkan supaya mandiri, bisa membentuk lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, bisa membuat komunitas-komunitas seperti rumah edukasi anti narkoba. Mereka memiliki ketahanan diri anak dan remaja, dari aja ketahanan keluarga. Itu yang kami harapkan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Mereka juga telah memfasilitasi untuk pelaksanaan tes urin secara mandiri. Jadi mereka yang mengundang BNN untuk melakukan tes urin secara mandiri sebagai bentuk deteksi dini lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal bebas atau bersih dari penyalahgunaan narkotika. Jadi ini tidak untuk proses pro justisia, jadi hanya untuk melakukan deteksi dini. Apabila bisa menjadi instansi pemerintah, ada aparat sipil negara di lingkungan kerja yang terlibat, maka akan dilakukan asesmen lanjut oleh klinik Pratama, akan mengetahui sejauh mana dia tergantung, dia kecanduan sudah berapa lama, supaya bisa dilakukan tindakan rehabilitasi. Dan juga mungkin ada saja aturan-aturan internal yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pelanggaran disiplin, supaya ASN dan kelompok masyarakat terjaga sebelum mereka terlibat lebih jauh dalam proses hukum. Tahun ini Undana salah satu lingkungan pendidikan yang bekerja sama dengan BNN melakukan tes urin kepada seluruh mahasiswa baru. Dan itu ada data di situ, belum menarik semua ada, sudah saya lihat ada data yang sudah disajikan ya Pak Doni, data dari Daya Mas. Nanti kalau kurang jelas akan kita diskusikan. Ini yang dapat saya sampaikan dari bidang
P2M. Mungkin terlalu lama, tapi nanti rekan-rekan dari bidang-bidang bisa dapat dari gasnya. Nanti Pak Dok, Pak Marcel, silakan ditunjuk siapa yang menjadi juru bicara menyampaikan program kegiatan untuk tahun 2020. Kita berbincang santai saja. Kita berbincang santai seperti apa adanya, menulis apa yang kami lakukan seperti yang ada tertera, dan tidak boleh ditambah-tambahkan, tidak boleh dilebih-lebihkan, dan tidak boleh dikurang-kurang. Saya berikan waktu kepada Bapak Dokter untuk menyampaikan.